yang terkasih, hari Selasa sore ini kita ketemu lagi dari rumah masing-masing. Hari ini kita akan melihat, mendengar bagaimana salah satu ibu menampilkan talentanya, yaitu cara membuat batik tulis. Sebelum acara dimulai, di sebelah saya ada Ibu Irma. Shalom Bu Irma. Shalom. Bu Hasto kemana? Yang narasumber? Menuju ya? Oh, tenang Ibu-Ibu, pasti. Begitu nanti saya selesai, pasti Bu Hasto akan tiba. Mari kita sama-sama memulai acara kita dengan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, yang kami sembah melalui anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa yang baik, sore yang indah ini, kami anak-anak-Mu dari Komisi Wanita GKI Sumut Medan, bersama-sama dengan Ibu Hasto sebagai narasumber kami, untuk berbagi kasih bagaimana cara membuat batik tulis. Bapa, urapi dengan Roh Kudus-Mu Ibu Hasto, agar ia boleh menyampaikan dan kami semua boleh mendengarkan, khususnya kami boleh berbuat sesuatu untuk diri kami sendiri ataupun untuk orang lain. Roh Kudus-Mu juga Bapa, kami mohon saat ini untuk tim multimedia ataupun perangkat yang dipergunakan agar terlaksana acara kami ini. Biarlah Tuhan dari awal hingga akhir kami boleh melakukan dengan sukacita. Terima kasih Bapa yang baik. Doa ini kami panjatkan melalui anak-Mu yang tunggal sebagai juru selamat kami yang hidup. Terpujilah nama-Mu dari sekarang sampai selamanya. Amin. Amin. Mana ya Bu Hasto? Udah ditunggu-tunggu ya. Iya. Nah, sekarang kita undang Ibu Hasto untuk menyampaikan apa itu batik. Pasti pemikiran kita batik itu terus arahnya ke Jawa. Tapi ini ada sesuatu. Jangan kemana-mana Ibu ya, ikutin dari awal sampai akhir. Sama-sama yuk kita panggil yuk Bu Hasto yuk. Oke. Yuk, 1, 2, 3. Kami persilakan dengan hormat Bu Hasto. Silakan Bu Hasto. Silakan Ibu. Ya, silakan Bu. Apa kabar Ibu? Baik. Sehat. Sehat. Puji Tuhan. Ya, ini Bu Hasto. Sebelum Bu Hasto untuk memperkenalkan yang ada perangkat di sini, begitu banyak Bu. Ya. Bu Irma, kita sama-sama. Bu Hasto ini adalah jemaat GKI Sumut Medan. Wilayah 1 sebenarnya. Oh kalau ya, posisinya. pasti ada yang kenal, ada yang tidak kenal. Ya. Tidak apa-apa. Nanti kalau akan memperkenalkan diri lebih banyak lagi, boleh melalui Ibu Irma. Bu Hasto mempunyai seorang suami, Bapak Hasto. Ya, kita panggil Ibu Hasto aja ya Bu Ibu ya. Ya. Dan dikaruniai 2 anak. Anak. 1 putra, 1 putri. Ya. Yang putri sekarang Sudah kerja. Sudah kerja. oh sudah kerja di mana Ibu? Di Bank Daerah di Kalimantan Tengah. Jauh. Jauh. Bu Irma. Iya. 2 kali pesawat. 2 kali pesawat. Yang kedua seorang putra Sekarang kuliah di Malang. Di Malang. di Malang. Di Universitas Brawijaya Malang. Jurusan akuntansi. Colek dulu, Bu Bu Irma. Ibu ini sama Pak Hasto kalau di Medan bulan madu berdua terus. Oh, tapi Bu Hasto lebih banyak berdampingan dengan anak-anaknya. Iya. Iya. Itu tidak apa-apa ya Pak Hasto ya. Iya. Nah, boleh sedikit dicolek ya Bu Irma? Boleh. 2 putra-putrinya masih single nggak? Oh iya dong. Masih Iya, Bu? iya, masih. Masih Yang single. sulung putri umur 23 tahun,
lulus dari Brawijaya Malang langsung dapat kerjaan di Kalimantan Tengah, langsung kerja di bank. Luar biasa, Pak Yesus ya. Oke, Ya. untuk mempersingkat waktu, kita persilakan Bu Hasto membagi talenta yang sudah ada. Silakan Bu Hasto. Baik, terima kasih Ibu-ibu untuk kesempatan yang diberikan pada saya untuk berbagi pengalaman bagaimana saya mengisi waktu saya dengan membuat batik. Saya lebih fokus ke batik tulis dan juga batik cap. Baik, kita mulai saja ya prosesnya Ibu-ibu ya. Silakan. Nah, pertama kali kita menyediakan kain. Kain polos ya. Kain polos. Boleh kainnya diwarnai, boleh dulu ya, tapi yang muda-muda. Tapi saya biasanya menggunakan kain putih ya. Saya menggunakan katun Primissima dan juga satunya lagi katun sutra. Nah, ya bahan katun. Karena katun ini sangat mudah untuk menerima warna-warna yang kita buat. Nah, setelah kain putih ini kita siapkan, kemudian saya menggambar di kain putih ini. Nah, kebetulan ini saya ambil motif wanita Dayak. Jadi setelah digambar, kemudian saya mencanting. Ya. Nah, ini sebagian sudah saya canting, tapi perlu saya tunjukkan ya Ibu-ibu ya, bagaimana proses mencantingnya ya. Baik, coba saya coba dulu ya. Kalau mencanting harus duduk ya, Bu? Harus duduk, kalau berdiri nggak bisa. Harus duduk Bu ya. Nah, alat yang saya gunakan, ini saya buat batik tulis ya Ibu-ibu ya. Jadi alat yang saya gunakan adalah canting. Nah, dan tentu kalau yang namanya batik harus menggunakan malam, lilin malam. Tadi ada contohnya di situ, saya lupa tadi. Ya, itu wajib. Kalau sesuatu yang dinamakan batik, dia harus menggunakan lilin malam. Ini Nah. kalau membakarnya kita ambil sedikit lalu kita Taruh di wajan, seperti direbus gitu ya. ya seperti direbus. Saya menggunakan kompor elektrik ya. Nah ini saya akan coba mencanting, apa mungkin bisa ya di ini. Itu tangannya nggak dialasi Bu? Enggak, Langsung aja dengan tangan langsung. sendiri. Nah ini Bisa kameranya. bisa kamera. Ya. Ini canting ini memang satu ukuran ya, Bu? Oh banyak. Tergantung dari mulai nomor 1 sampai nomor 5, ada macam-macam. Tapi tergantung kita mau gunakan yang mana. Jadi canting ini seperti pulpen untuk kita menggambar. Pulpennya. Ya, fungsinya itu ya, Bu ya. Tintanya dari lilin. Nah, Itu halus kasarnya itu dengan nomor itu tadi ya? iya betul. Jadi Ini ibu-ibu canting. ya itu canting. Macam-macam sih canting. Kemudian untuk membatik ini tidak juga harus menggunakan canting sendiri, tapi bisa dibantu dengan kuas, dengan apapun. Semua bisa dikatakan batik kalau dia menggunakan lilin ya. Kalau tidak menggunakan lilin, itu bukan batik namanya. Itu pelajaran yang saya dapat ya. Jadi pakai lilin itu Oh membatik. iya, pantesan sini ada kuas ya, Bu ya. Ada kuas, ada kuas yang besar atau apa itu. Ya, tapi kalau sepertinya kalau mempergunakan kuas ini harus sudah pintar menggambar lah ya, minimal Iya, ya Bu Hasto. iya. Nah, ini jadi itu tadi saya sudah canting ya Ya. bagian. Dan Nah, seperti ini ya, Bu. ya. Kemudian selanjutnya dari proses mencanting ini kita masuk ke tahap pewarnaan. Mewarnai. Nah, sebetulnya kalau di tempat saya biasa kerja, saya ada tempat khusus untuk mewarnai, tapi karena kita di sini, saya menggunakan karung goni ya, alasnya. Nah, seperti ini. Karung goni. Kemudian untuk pewarnaan batik,
itu ada berbagai macam namanya. Saat ini saya menggunakan pewarna Remasol yang sudah saya cairkan. Nah ini. Maaf Bu, ini pewarna-pewarna ini kita bisa dapatkan di mana ya? Kita bisa beli di toko bumbu-bumbu batik namanya, bumbu. Jadi bukan cuma masakan ya yang ada bumbunya. Iya, Batik pun punya bumbu, toko bumbu. Iya. Jadi khusus kita tinggal pesan. Sebetulnya kalau untuk batik ini ya bahan-bahannya itu tidak mahal ibu-ibu. Iya. Yang mahal itu kreasinya, seninya. Seninya. Ya. Jadi kalau untuk membuat satu lembar batik itu kadang saya bisa 1 minggu, kadang juga bisa 1 bulan. Ya. Tergantung. Bisa, Bu? Nggak bisa, tidak bisa. Tidak. Sulap. 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 Baik, saya coba kasih contoh ya, bagaimana saya mewarnai. Maka dari itu harus dialas ya Bu. Iya, tapi Karena kalau dia tembus. tapi kalau saya di rumah bukan pakai ini Bu. Saya ada seperti kayu yang di tengah-tengahnya kosong sehingga mudah saya mewarnai. Kalau pakai karung seperti ini sebetulnya nggak bagus karena kalau kegeser dikit dia bisa kena kain yang warna putih. Jadi bleber ya bahasa Jadi Jawa. Nah, ya keluar dari motif outline-nya ya. itu. Seperti itu. Ya. Bu, kalau saya bertanya soal Ya, sambil ya, Bu. ini warna-warna ini, apakah untuk kita pemula kita harus membeli satu set atau banyaknya? Kira-kira kalau kita pemula kan pasti membelinya ada yang kecil-kecil nggak Bu? Ada. Kita kita bisa beli lewat sekarang kan banyak online ya. Dalam bentuk kecil-kecil bisa untuk kita belajar. Canting pun bisa. Cari aja di ini ya online itu bahan-bahan untuk membuat batik atau apa dan harganya pun tidak mahal. Murah ya. Iya. Terjangkau. Iya, seperti contoh kain ini pun tidak mahal gitu. Setelah kita warnai semua langsung kering ya Bu? Iya, kering. Memang dia ini ada proses dikasih air lagi atau tidak? Ini kan sebetulnya bubuk Bu, saya lupa bawa tadi bubukan, kemudian dikasih air. Nama pewarna ini Remasol ya. Remasol. Nah, proses pengeringan ini Bu biasanya memakan waktu. Kalau saya ya buat siang ini, besok pagi baru saya proses lagi. 24 jam lah ya. Ya, sampai dia kering, setelah kering kita kasih warna semua, sudah selesai. Warna sesuai dengan selera ya. Untuk motifnya juga ibu-ibu, terserah kita mau gambar apa, ide kita seperti apa, itu kita bisa tuangkan di sini ya. Bu, mau saya potong lagi. Tadi perbandingan air itu kan bubuk, perbandingan air. Perbandingan airnya begini, kalau kita mau warnanya tua, airnya dikit. Kalau kita mau dia agak muda, tambahin. Itu nanti secara alami kita akan dapatkan gitu loh warna yang kita inginkan. Kayak kita melukis ya Bu? Iya, betul. Ya kan kadang-kadang tintanya itu mau tebal. liquid ya. Betul. Kalau melukis kan di medianya kertas, bisa juga kain. Kalau ini kita menggunakan kain, canting dan kain. Selanjutnya setelah ini kita kain yang tadi sudah kita warnai, nih ya sudah jadi. Nih warnanya yang sudah diwarnai. Ya, sudah kita warnai. Kita kasih water glass, ya. Kasih apa Bu? Kita kasih water glass. Apa itu water glass? Water glass ini cairan kimia untuk mematikan warna, sehingga warna kain ini, warna yang kita kasih tadi tidak luntur. Jadi dia tetap lengket. Itu kita kasih, kita oleskan ya ibu-ibu ya, oleskan. Nah ini juga menunggu, prosesnya juga sekitar minimal 6 jam. Udah selesai. Ini kebetulan sudah saya kasih water glass, sudah saya cuci. Ini tadi hanya contoh saja. Setelah jadi kita rebus. Nah, jadi setelah di water glass baru dimasukkan ke dalam air mendidih. Air rebusan. Nah, di dalam air ini kita kasih soda as namanya. Soda as.
Ya, ini bubukkan seperti ini. Soda as. Ya. Nah, Itu secukupnya lah ya. Secukupnya. Bu. ya secukupnya. Ini alat-alat ini bisa didapatkan di Toko-toko kimia sepertinya ya. Kalau ya, ini water ya, glass. semua ada di toko batik, toko iya, bahan-bahan alat-alat batik. untuk Oh, membuat batik batik. itu, batik itu ya. Iya, Iya. Oh iya iya. Setelah itu kita rebus, masukkan Oh, aduannya bagus Ibu, antik ya. kayunya Oh iya. Iya. Itu Nah. khusus Bu Tini. khusus. Berapa lama Bu ini di Oh, sebentar aja sampai lilinnya lepas, lilin yang pinggir-pinggirnya tadi, lepas. Nah, kemudian kita ambil, Bu, ya. panas Bu. Oh ya, karena sudah biasa, jadi kadang-kadang lupa. Bu Irma aja suruh ngambil. Cukup biarin Bu Hasto aja Bu. Kita Oke, ini Masukkan ke air dingin. kita cuci. Cuci dimasukkan ke air dingin. Ya, setelah di sini dicuci. sudah terlihat dia tidak pudar ya Tidak, warnanya. Ya, sudah nah ini nempel. masih nempel kan. Nah, Ya. Peras, Nah. diperas. nah ini ibu-ibu, lilin-lilin yang tadi ada di pinggir-pinggirnya udah nggak ada ya. Tapi ini belum selesai loh, belum selesai. Ada tahapan lagi. Ada tahapan lagi, karena kita belum kasih warna latarnya ibu. Ini masih putih ya. Bu, kalau saya mau pakai putih aja selesai. Boleh, Udah selesai. Oh, iya. Tapi kan nggak kelihatan bentuk yang lain-lainnya karena ada yang halus. Oke, setelah ini kita jemur kering ya. Kemudian kita tutup ini lagi. Maaf Bu Hasto, kita menjemurnya di bawah Matahari. Tempat teduh, tempat teduh. Oke. Karena supaya pewarna ini tidak luntur ya, tidak pudar ya, itu betul. Kemudian setelah ini kering kita tutup. Ya. Oke, kita tutup. Ini tadi proses penutupannya. Nah, ditutup dengan lilin. Nah ini. Ya. Ditutup dengan lilin. Jadi lebih tebal ya. Lebih tebal. Kita tutup. Contoh menutupnya, boleh saya praktekkan lagi ya? Ya, silakan. Sedikit. Jadi proses lagi pakai Pakai canting. lilin itu tadi. Iya, kita tutup lagi. Oh iya. Oke. Nah, kita tutup. Setelah kering ya Bu dari Iya. yang dijemur tadi ya. Kita tutup satu-satu. Gunanya kita tutup ini supaya pada saat kita memberi warna di belakangnya tidak mengenai yang sudah kita berikan ini tadi. Warna yang sudah ada. Jadi fungsi dari lilin ini untuk membatasi dengan warna yang lain. Ya, kita tutup satu-satu. Ini hanya contoh. Setelah selesai, kita mau kasih lagi, ibu-ibu. Ini misalnya saya mau kasih motif di belakangnya ini supaya nggak sepi ya. Iya. Oh, saya pakai ini kuas. Oh, sekarang Oke. pakai alat yang besar. Alat yang besar. Nah, jadi ada kombinasi batik tulis dan batik ciprat. Oh, ciprat istilahnya. Ciprat. Sekarang macam-macam ibu-ibu. Ada yang pakai sapu lidi, ada yang pakai ijuk untuk Tergantung seninya ya. seninya, ya. Kreasi ininya. Pakai sapu lidi Bu Irma. Sapu lidi. Supaya Oke. tik-tik-tik gitu. Tuh, dicipratin. Nah, ciprat. Nah, Nggak sembarang ciprat loh, Bu Tini. Harus ada seninya. seninya. Wah, belajar seninya ini yang gimana ini? Ini seninya Tapi nih. seni ini bisa muncul dengan sendirinya, dengan kita sering latihan dan sebagainya. Iya, betul, Bu, betul. Oke, nah udah selesai. Ini kita kasih warna belakangnya, backgroundnya. Color ya. Dengan ini pakai spons. Oh, pakai spon. Iya. Spon. Kita kasih warna belakangnya. Ini Hijau. hijau. Oke. Biasa saya pakai sarung tangan, tapi kali ini nggak apa-apa, nggak usah. Ini ada Bu sarung tangannya. Ya, oke, ini aja. Nah, Ya. Ah, Oh, nggak bisa dicelup begitu aja Bu? bisa dicelup, tapi saya lebih karena kalau dicelup itu kadang-kadang warnanya nggak rata.
Jadi saya biasanya pakai sistem kayak gini, dan karena sudah ditutup enak aja saya oleskan gini. Oh iya. Jadi boleh ya kita Iya. ginikan aja. Kalau tadi nggak ditutup kita satu-satu. Satu-satu capek kan, aduh hati-hati supaya nggak kena yang ini apa gitu kan. Nah, jadi udah saya warnain belakangnya, saya berikan water glass lagi, olesin lagi dengan Tutup lagi dengan lilin. Bukan lilin. bukan, water glass. Ya, chemicalin Set, tadi ya. set, Warnanya nempel. ya sip, betul. Itu tahapan-tahapannya tadi. Nah, udah selesai, kemudian kita Melihat hasilnya. belum. Belum nyampe. Ini tadi yang sudah saya ciprat, kemudian saya kasih water glass, udah selesai. Nah ini ya, ibu-ibu. Yang diciprati dengan water glass tadi. Nah, oke, kita rebus. Oh, setiap selesai water glass direbus dengan Iya. air mendidih. Ya, diaduk-aduk sebentar saja, Ya, nempel dan lilinnya hilang. ya betul. Nanti kita bisa lihat Itu hasilnya. penggunaan prosesnya ya. Masing-masing proses punya hati ya Bu Asto. Iya, jadi kalau kita katakan ya, kenapa batik tulis itu mahal? Prosesnya Karena panjang. prosesnya panjang dan di situ ada banyak tangan yang mengerjakannya ya Bu Ibu ya. Jadi setiap batik itu ada doa juga yang tersirat di situ dari pembatik-pembatik yang ada supaya apa? Batik yang dia kerjakan ini mempunyai nilai jual yang tinggi, menjadi penghidupan untuk mereka juga. Gitu. Rendam, diangkat direndam dengan air dingin. Ya, oke. Ya. Kita cuci. Udah dimatiin. Udah. Ya. Selesai. Pindahkan dengan air dingin lagi. Ya. Nah, yang tadinya ada ininya kan udah Sudah jadi lepas. putih-putih, lepas. Baik, saya kasih contoh yang Dijemur lagi ya Ibu. jemur. Kalau udah jemur. Pandai Bu Irma pinter. Ingat. Nah, inilah hasil akhir dari Ini dia hasilnya dari Waduh. yang awal. Wow, bagus sekali. Bu, ini bisa untuk bantal kursi nih Bu. bisa, Ya, bisa. ya. Atau dia ini sekarang kan bisa di Untuk dinding. kacain. Didingkai, Dinding. didingkai, ya. Jadi inilah hasil akhir dari proses panjang sebetulnya ya. Ya sebenarnya ini ada etnik Dayak, ya. ya. Ah, Karena ini kan komisi wanita tadi, jadi saya mengambil perempuan Dayak. Oh, ini boleh Bu, Perempuan, perempuan karena pakai Dayak. anting. Iya, Dia perempuan Dayak. perempuan Dayak. Bu, boleh saya tanya, Ya. Ibu motif yang Ibu selalu ambil itu motif apa Ibu? Saya Ciri khasnya daerah mana? spesialisnya saya membuat batik khas Dayak, khas Kalimantan Tengah. Kenapa Bu? Kenapa Ibu ambil dari khas Kalimantan Tengah? Begini, karena saya memang putra daerah sana ya, Oh, Bu Hasto putra daerah Kalimantan Tengah. Tengah, jadi Dayak Ibu ya? Ya, Dayak. Lebih spesifik lagi Dayak. Dayak Ngaju, Dayak Ngaju Dayak bahasanya. Ngaju, ya. Kebetulan aja Tuhan menempatkan saya di Kota Medan, tapi saya tetap mencintai tanah leluhur saya. Oh, Itu. luar biasa. Itu jadi saya mengambil motif Dayak juga karena saya mengerti filosofi dari setiap desain-desain ini. Jadi batik saya ini bisa menceritakan tentang budaya Kalimantan Tengah. Setiap motif ini ada Artinya, artinya. iya. Ada kisah. Ada kisah kisah, di balik ada batik. cerita, ada cerita. Jadi di sini juga, di batik ini juga ada doa yang terselip dari saya untuk setiap pemakainya. Oh, luar biasa. Ada doa setiap yang memakainya. Sehingga saya berharap setiap yang menggunakan batik yang saya buat ini dia mempunyai umur panjang, berkat Amin. yang berlimpah, Amin. rezeki, kebahagiaan dan kesuksesan. Oh, dahsyat Gitu. sekali. Luar biasa. Dan saya mengerjakan sendiri loh ini tanpa karyawan. Ibu-ibu, perlu diketahui ini semua ini ada beberapa yang sudah selesai dibuat dengan Bu Hasto. Hasil karya sendiri dan mengerjakannya sendiri tanpa ada karyawan. Ya, tepuk betul. tangan dulu Bu untuk Bu Hasto. Ya. Terima kasih. Ya,
silakan Bu, mana yang udah selesai, mana yang ada yang tulis, mungkin ada yang dicetak. Oh ya, Boleh Ya. saya bertanya, misalnya untuk satu karya ini, berapa lama kira-kira kita pengerjaannya ini? tergantung ya. Kalau motifnya banyak, tentunya bisa sampai seminggu, 2 minggu, sampai 1 bulan. Tapi kalau simpel-simpel seperti ini, ya 4 hari sampai seminggu lah paling Waduh, lama. Ini 4 hari dengan pewarnaan segala ini, Iya, Bu. lengkap. Oh, kalau saya bisa 4 tahun, Bu. Nah, ini salah satunya yang saya kerjakan. Bu Irma 4 tahun selesai, saya nggak selesai bertahun-tahun. Bu, ambil ujungnya Bu, ya. Ya, Ini batik apa ini Bu? ini batik tulis. Oh ya, Bu Tini, Bu Irma, saya juga perlu infokan, yang saya buat ini nggak cuma batik tulis, ada batik cap juga. Jadi ada 2 ya ibu-ibu ya. Ya. Saya buat batik itu ada 2 macam. Dua cara. Dua cara. Satu batik tulis. Ibu dari sini aja Bu, Ini biar kami yang Bu pegang. tulis yang seperti Bu tadi Irma, kita Bu kerjakan. Irma pegang, Ibu di sini aja Bu. Nah, Ya. ya. Nah ini. Kita seperti ini harus ke depan. Oh ya boleh. Bisa kelihatan nggak? Atau di sini kami? Ya, boleh. Ya Bu. Ya. Nah, kalau Ada kisahnya juga Silakan, ya, Bu. Bu. Silakan. ya ini tanaman pakis. Tanaman pakis Ya, ini pakis. Kenapa saya Warnanya ambil? juga hijau. Iya. Kenapa saya ambil pakis? Pakis ini saya selalu melihat pakis itu kan bentuknya melengkung dulu ya ke dalam ya. Kemudian dia baru mekar. Filosofi yang saya dapatkan bahwa kita hidup itu kita harus memperbaiki diri kita sendiri. Bu Irma, memperbaiki diri sendiri. Kita harus hidup baik dulu baru bisa untuk orang lain gitu loh. Iya. Nah, seperti ini pun begitu. Dia melengkung dulu ke dalam, kemudian nanti tambah lama baru dia mekar seperti ini. Kalau ini Tengahnya Bu, tengahnya Bu, yang tengah. Kalau ini burung tingang, Burung tingang. pingai yang ada di Pingai. Kalimantan. Iya, khas sana. Tapi ini modifikasi saya sedikit ke arah motif Jawa ya. ya. Ini, jadi saya modifikasi. Jadi batik itu luas dan batik itu tidak ada yang salah ya. Ya. Kreasi apapun yang ada di kain yang kita kerjakan tidak ada yang namanya salah. Itu. Nah, ini batik tulis ya Bu. Batik Nah, tulis. kalau batik cap itu Nah, yang oh iya sebentar Ibu. Untuk batik tulis itu biasanya memang harus menggunakan canting ya. Nah, cantinglah alatnya. Pulpennya. Itu tadi dan pastinya lilin ya. Iya. Ya. Kemudian berikutnya batik cap. batik cap. Batik cap yang Ya, ini ya Bu. ya. Ini. Perlu dibuka ya. Ya. Ini yang udah selesai Bu, selesai dimasukkan ke kotak. Saya menggunakan ini sepertinya ya, Bu Asto. Ya, betul. Oh ya, yang sana aja kalau Yang gitu ini, Bu, ya, sesuai yang ini, dengan ya. ini. Ini mal ya, harus dibentuk. Stem, iya, iya, mal. Kita harus, mal. Pesan Pesan khusus. ya. Iya, pesan khusus. Nah, Ya. ini, Yo, Bu Irma. oke. Nah, Saya datang membantu. oh terbalik, Ini terbalik. Terbalik, Bu, terbalik. Nah, Ini cap, Ibu-ibu, Cap, ini cap. ibu-ibu, cantik sekali ya ibu-ibu. ah, Sekali warnanya. Ini kreasi sendiri. Kreasi sendiri dan tanpa ada karyawan. nah, kita menggunakan alatnya ini, Ya. stem, Stem. atau cap. Tentu pakai lilin, tempel, set. Nah, Ini berapa lama ini Bu Asto? kalau ini cepet, Bu makanya Irma, ini cepet Bu Irma. karena dia kan alatnya sudah jadi. Alatnya sudah jadi bisa dalam 1 hari itu bisa produksi 10 kain pun bisa. Bu Irma 10 kain Bu Irma. Kalau dia menggunakan cap, makanya kalau untuk harga cap biasanya nggak terlalu mahal ya ibu-ibu ya, karena dia bisa seragam, bisa sama gitu loh. Tapi tetap pengerjaannya Luar Ya. biasa. Nah, perlu saya infokan juga, ini pewarnaannya sistem celup ibu-ibu, bukan seperti yang colet tadi. Kalau tadi kan kita mencolet ya, Iya. ini kita celup Di air pewarnanya. Direndam dengan warna yang tadi. Lain lagi, namanya remasol, indigosol, dan juga naptol. Ini naptol. Jadi itu biasanya digunakan oleh pabrik-pabrik tekstil ya? Iya, betul. Iya. Oh ya, perlu saya sampaikan juga,
Kalau yang namanya batik tulis itu depan belakangnya sama ibu-ibu. Batik tulis. Jadi Ya. kalau ibu-ibu mau tahu ini batik tulis atau enggak ya? Mana tuh contohnya tadi kita Yang lupa. tadi, Yang tadi kita buat. Ini yang tadi yang ini. Oke, nah Nah, Nih. ini silakan. tadi maaf saya lupa tadi jelaskan juga. Nah, batik tulis itu depan belakangnya pasti sama loh ibu-ibu. Ya. Nah, ini kan ini. Sama. Oh iya. Jadi kalau ke tukang jahit, Boleh saya bertanya, kenapa ini kok bisa seperti prosesnya atau apa yang membuat dia bisa Sama. Nah, Karena tadi kita pakai canting tadi kan dia langsung tembus tembus ke ke belakang. bawah. Ke Ah, belakang. Jadi kita tuh mencantingnya 2 kali Bu, supaya belakangnya juga sama dengan depan. Kita lihat jangan sampai ada yang tipis, kita ratakan jadi sama. kita pas grafir belakangnya itu juga harus minimal harus Harus dua kali. sama, Harus kita 2 kali. perhatikan lagi. Perhatikan betul. Jadi batik itu betul-betul harus teliti. Iya, 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 Teliti iya. ya. Tulis. Pengerjaannya betul-betul harus teliti Nah, ya. jadi ibu-ibu kalau misalnya mau beli batik, ada yang bilang, oh ini batik tulis ini. Lihat dulu, betul tidak. Itu. Satu ilmu yang luar Ah, biasa. ah. Sangat Ilmu ini, sederhana ibu-ibu. tapi saya baru Iya, tahu. iya. Kemudian baunya juga beda, bau lilin. Iya, Mbak Lilin. Walaupun sudah berapa kali proses Oh, pencucian, tetap iya, aja ada. betul. Sama batik cap juga gitu, ibu-ibu bisa lihat juga. Nah, Ya, batik cap itu cirinya apa? Dia sama semua, rapi, Iya, karena dicap. cap, kan? Belakangnya juga sama. Tapi belakang nggak usah dicap lagi. Nggak Bu, usah, udah dia otomatis pasti ya. tembus. Tembus ya. Nah, kemudian kalau tulis tadi tidak pernah ada yang sama ya ibu-ibu ya. Meskipun sama motifnya, tapi karena tangan mengerjakan, kita bisa lihat di sini lengkungannya. Nah, lengkungannya kan beda-beda ya, dengan yang ini. Iya, iya, iya. Tadi Nah, saya perhatikan nah. begitu juga ya. Ya, itu Ya, karena Ya. itu tangan. tangan Ya, yang mengerjakan. ya, Jadi itu tadi. Jadi kalau ada kan sekarang juga ada batik yang pakai printing atau Betul, apa, mesin. harganya murah atau Iya. apa. Dia bilang ini batik tulis, dia bilang kita harus lihat dulu belakangnya. Iya. Karena batik-batiknya seperti itu tidak mungkin bisa tembus ke belakang. Kayaknya Ininya sama Bu, batik tulis dengan batik cap. sama. Jadi Sama. bukan dilihat jenis kainnya ya Bu, tapi Ah. dari hasil. Hasil pengerjaannya, Motifnya. motifnya, betul itu. Nah, ini di sini ada macam-macam Bu. Ya. Ya silakan Bu, ini. Oh ini tadi yang Sibori. Oh belum, yang mana Bu? Ini kita lihat lagi. Ya. Oh ya perlu saya jelaskan ini tadi. Nih ada agak sedikit beda ya dengan yang tadi. Nah, Ini dia motifnya nah, ya, nih. ada proses cipratan. Ya kayak tadi. betul betul. ciprat. Nah ini ciprat. Ya. Tapi Ja- Bu, saya boleh bertanya, ini cipratannya kok seperti di seragam gitu loh ya? Balik lagi ke ahlian tangannya. Kebiasaan dan Kebiasaan. keahlian tangan Bu Irma. Jam terbang, Jam terbangnya. Iya, iya, iya. Iya, saya mulai menekuni ini Februari 2020 ya. 2020. Februari 2020 baru kemarin Bu. Baru 1 tahun Baru satu setengah. Satu tahun, ya setengah. 1 tahun lebih Selama lah. pandemi. Iya, selama pandemi. Jadi saya sempat belajar di Solo sekitar 5 hari. Tetapi yang saya dapatkan itu hanya kulit-kulitnya saja ya. Kemudian di rumah saya memproses ini mungkin kalau ibu-ibu tahu bisa sampai tahap ke sini ada berapa puluh meter kain yang terbuang. Iya, namanya proses. Belajar ya. Karena saya menggali lagi gimana sih ternyata yang namanya membatik itu ya tidak semua pembatik itu sama bisa seragam. Sama seperti kita masak loh ibu-ibu. Punya resep sendiri-sendiri. Betul, betul. Punya teknik sendiri-sendiri. Nah, Ya. saya 5 bulan lah saya baru menemukan konsep punya saya. Cepat juga itu Bu. Jadi akhirnya saya punya konsep, oh ternyata membuat batik nih seperti ini. Iya. Caranya saya.
Jadi setiap pembatik lain tentu juga beda dengan punya Berbeda-beda, saya. punya masing-masing Bu ciri Hasto, khas. pertanyaan saya lagi. Tadi beberapa yang Ibu tunjukkan, khususnya yang tulis Ibu, Ya. pasti di tengah sendirian, berbeda. Yang di sini, yang sebelah saya dengan sebelah Bu Irma, pasti sama. Itu maksudnya apa, Bu? Saya begini, dalam membuat batik tuh saya langsung selalu membayangkan, ini satu lembar kain, nanti yang make motifnya nanti dibuat seperti apa ya? Kan kebanyakan batik itu kan motifnya banyak ya. Nanti ibu-ibu bingung kalau mau buat bajunya, aduh ini dibuat model apa ya? Nah tapi kalau ini kan sudah pasti kalau dia disambung misalnya. Saya Bu, saya jadi Oke, ininya Bu. ayo Bu kita di sini. Ini di tengah, baju misalnya, baju saya. Ini Bu, saya peragannya Bu. Oke, iya, iya. ya ini ibu pegang di sini, Bu Tini pegang sini, nah satu ke sini. Nah, ini kainnya 2,5 meter kalau nggak salah ini. Nah bisa nyatu gini, ya, Ya. nyatu. Ini Nah belakang, biasanya di tengah. nah Ya, bisa di jadi tengah. seperti ini. Ya, begitulah ibu-ibu Ah, kira-kira ya. Jadi menjahitnya tidak Pusing gitu, Pusing. bingung cari motifnya, ya, modelnya. lebih simpel tapi manis. Ya, saya juga membuat batiknya juga nggak bisa banyak ya Bu ya motif di kain ini karena saya mengerjakan sendiri. Jadi saya ambil motif yang simpel dan kebetulan juga beberapa teman yang pesan mereka minta yang simpel aja ya, jangan yang banyak motifnya juga. Ya udah kebetulan saya juga suka buat yang simpel-simpel itu. Yuk kembali. Manis jadinya. Yuk, kembali. Ini motifnya bermacam-macam ya Bu ya. Ada Iya. daun, ada tadi ini bunga Daun pare. Daun pare ya Bu. Ya, tadi yang ya. sana guci, Oh iya Guci. guci. guci khas Dayak. Ya, ini guci. Nah, ini guci. Karena orang Dayak itu juga identik dengan Cakep guci. ya Bu ya, warnanya ini cakep banget. Hijau membuat Iya. kita jadi putih, Iya, segar. bersih. Saya setiap kali membuat batik itu saya pikirkan dulu kalau yang make ini nanti gimana ya hasilnya ke badannya dia. Ya, ini untuk jenis kulit apapun cocok ini. Ya. Nah, ini. Oh ya, ini juga ada motif ini loh. Di tengah. Di tengah motif kalau di sini haramunting ya. Ya. Oh ada ininya tuh filosofinya juga Iya. itu. Nah, ini motif bunga karamunting. Mungkin kalau di sini bahasanya apa ya ibu-ibu ya? Nah, saya bukan orang ini. Ibu. Karamunting juga ya. Nah, ini. Tuh. Kalau ini bulu tingang ini. Ya. Nah. Ini juga ada model di Ciprat. Tapi cipratnya ciprat yang ahli. Kalau saya ciprat itu udah kerajaan. Ya. Ya. Nah, Ya. tuh. Ya, sepertinya batik ini bukan dikuasai oleh orang Jawa aja kayaknya. Iya. Kalimantan bisa. juga Kalimantan. Betul. Jadi ini motifnya dari Bu Hasto, spesial dari Kalimantan. Ya, Kalimantan Dan Tengah setiap ini ada ceritanya. Oh ya, ibu-ibu perlu saya infokan juga batik saya ini punya brand yaitu batik Benang Bakesah. Benang. Ya. Artinya apa ini Bu? Mohon dijelaskan. Saya ambil motif Benang Bakesah ini bahasa Dayak. Benang Bakesah ini artinya kain yang bercerita. Kain yang bercerita tentang budaya Kalimantan Tengah. Jadi di setiap lembar kain yang saya buat itu ada ceritanya sesuai dengan kebudayaan di tempat kami tinggal di Kalimantan Tengah itu ibu-ibu. Ibu, Oh ya. kalau ini motif jumputan atau apa nih? Oh ini sibori. Ada artinya juga ini. Tidak, ini hanya saya mengisi waktu ya iseng ceritanya. Iseng Bu Irma jadinya seperti ini iseng Bu Bu Tini. Iseng. Irma ini iseng Bu Irma. Iseng ini Bu Tini. Ini sibori, itu sibori kan kerajinan batiknya Jepang ya. Iya. Jepang. Nah, Motifnya ya. saya Ini tulis atau cap? begini, ini tidak bisa saya katakan batik ya Ibu ya. Iya. Cuman ini kain yang dimotif. Kain yang dimotif. Karena
selalu yang saya dalam pemahaman saya batik itu selalu menggunakan lilin. Canting dan lilin. Canting dan lilin, terutama lilin. Nah, kemudian ini saya lipat, kain-kainnya saya lipat jadi bentuknya segitiga, saya celupkan di pewarna, cuma 2 warna. Ini prosesnya cuma setengah hari jadi. Bu Irma setengah hari, ibu-ibu membuat ini setengah hari. Bu, sebentar Bu, tadi katanya dilipat seperti apa Bu? Seperti kipas, kita lipat gini. Dilipat seperti kipas, seperti wiron. Ya, ya. Ini saya iseng, kebetulan karena kainnya besar, saya kerjakan sendiri. Saya dibantu Pak Hasto melipatnya. Hanya membuat ini dibantu dengan Pak Hasto. Jadi kami berdua melipat, akhirnya seperti ini. Iya, seperti kipas ya. Kalau kita biasanya ngewiron. Nah, itu betul. Kemudian dari ujungnya kita bentuk lagi lipat, jadi segitiga. Kemudian kita celup-celupkan, jadilah seperti ini. Biasa cantik sekali. Iya. Sekali. Jadi gini, ibu-ibu, kalau misalnya ya mendadak mau buat acara, kemudian perlu seragam. Tekniknya bisa kayak gini aja, jadilah seragam. Bu Irma, ibu-ibu, ada sesuatu yang disampaikan, saya tinggal berdoa dan nanti di follow up sama Ibu Ketua. Iya, saya pun bingung. Ya, hanya melipat ya. Iya. Hanya melipat dan cepat. Iya. Iya, betul. Dan ini juga punya nilai jual. Ya, pasti. Pasti. Nilai jual itu. Ya, Baik. begitulah ibu-ibu. Banyak-banyak macam corak dan warna. Ya, silakan Ibu Hasto. Ini waktu sudah berjalan dan sudah selesai ya kira-kira. Sudah. Mungkin Sudah. ada ini ya Bu Irma ya, ada pesan yang mau disampaikan Bu Hasto untuk ibu-ibu di rumah. Silakan Bu, monggo Bu. Baik, terima kasih. Terima kasih Ibu-ibu Komisi Wanita GKI Sumut Medan untuk kesempatan yang diberikan pada saya, di mana saya diberi kesempatan untuk memperagakan pengalaman saya dalam proses membuat batik dari awal sampai menjadi kain. Begini, menurut saya setiap kita ibu-ibu atau wanita dikasih Tuhan waktu yang sama ya, 24 jam. Betul. Nah, bagaimana kita mengisi waktu ini selama 24 jam, apakah waktu ini bisa kita gunakan bermanfaat atau tidak? Yang utama adalah bermanfaat untuk diri kita, itu yang pertama. Kemudian tanpa mengurangi tanggung jawab kita kepada keluarga dan anak-anak, kita tetap harus memiliki waktu untuk diri kita sendiri. Kalau bahasa saya selalu me time. Me time. Waktu untuk saya. Nah, waktu me time saya itu apa? Saya melakukan sesuatu yang saya sukai. Kebetulan saya menyukai batik. Jadilah saya belajar membuat batik dan ini menjadi hobi saya. Di mana dengan kegiatan ini saya bisa mengisi waktu saya yang kosong. Kemudian ternyata ada juga yang minat. Ternyata menghasilkan juga jadinya. Iya. Awalnya bukan dari situ ya Bu ya? Bukan, awalnya hanya untuk mengisi waktu luang. Waktu luang. Karena kan cuma berdua suami ya di sini ya. Nah itu. Jadi saya pun berharap ibu-ibu pun demikian memanfaatkan waktu yang ada dengan sesuatu yang ibu-ibu sukai. Apa saja? Mungkin tadi seperti saya contohnya saya membatik. Mungkin ada ibu-ibu yang lain hobinya tanaman atau membuat kue atau apapun juga. Jadikan itu sesuatu yang menyenangkan buat ibu-ibu sehingga apa? Hidup kita ini mempunyai arti bagi diri kita sendiri, keluarga dan juga berdampak bagi masyarakat sekitarnya. Itu. Ya, indah sekali ada pesan yang disampaikan kepada kita semua ibu-ibu. Waktu hanya pendek. Kalau kita melihat dari awal akhir sedikit ada bingung. Tapi ibu-ibu jangan khawatir. Di sebelah kiri saya ada Ibu Irma. Kalau ada hal-hal yang mau dipertanyakan atau ada mau tindak lanjut berikutnya, ibu-ibu kami persilakan untuk bertelepon atau ber-WA atau berkomunikasi dari mana saja. Kami dari Komisi Wanita GKI Sumut Medan dan diketuai oleh Ibu Irma, kami akan membantu
Bagaimana Bu Hasto? Siap. Bagaimana Bu Irma? Baik, Ya. membantu memfasilitasi. Iya. Jadi bukan sampai sini aja ya Bu ya? Boleh. Nah, ini banyak sekali Bu. Iya, ini Iya. karya 1,5 tahun ibu-ibu. Iya, betul. Luar biasa, Ya, karena memang nggak dilipat biar masa seperti pandemi. ini ya. Ya, sekarang kita sudah sampai di akhir acara. Kita berdoa bersama-sama, bukan hanya membuat batik. Talenta Ibu Hasto sangat banyak. Ibu boleh berbagi talenta lagi kepada kami? Siap, bisa. Ibu-ibu berdoa, karena lebih banyak waktu Ibu Hasto keluar daripada di Medan. Ini waktunya yang memang kami berdoa, kapan Ibu Hasto ada, nah langsung bersedia dengan penuh sukacita. Terima kasih ibu-ibu semua. Mohon maaf mungkin pada saat kami berkata-kata, pada saat kami menunjukkan sesuatu di sini ada yang mengganggu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akan akhiri acara ini, sampai ketemu nanti di Selasa depan, ataupun di waktu yang lain dengan Bu Hasto, kita bersama-sama, kita berdoa. Kita berdoa, nah disambung dengan doa Bapak kami dan kita nyanyikan Bapak terima kasih. Untuk ibu-ibu dimanapun berada, ada tali kasih persembahan. Silakan mengantarkan ke gereja atau ke admin kami, administrasi kami setiap hari kerja. Atau ada baris yang ada di layar kami. Ibu-ibu menuliskan keterangan persembahan untuk Komisi Wanita. Terima kasih ibu-ibu semua, kita tutup dengan doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, tak henti-hentinya kami berdoa kepadamu Bapa. Kami mengucap syukur, begitu banyak berkat yang kau berikan kepada kami. Khususnya pada hari sore ini, kami sudah mendapat ilmu dari Ibu Hasto. Walaupun waktu yang membatasi kami percaya, kami selalu merasa sukacita, kami merasa ilmu yang baru boleh kami pakai untuk mengisi saat-saat masa pandemi ini. Bapak yang baik, pakailah kami semua menjadi saluran berkat kepada semua orang yang kami temui. Bapak, kami sebentar akan undur, berkati pengurus Komisi Wanita dengan program-programnya, agar kami semua anggota Komisi Wanita dimanapun kami berada, kami selalu boleh bersekutu denganmu. Kami boleh bersekutu dengan teman-teman kami yang sampai saat hari ini kami tidak dapat bertatap muka. Kami percaya walaupun kami jauh dimanapun tidak pernah bertatap muka, tapi kami percaya dengan doa, kami saling mendoa, kami tetap dalam penyertaan-Mu. Terima kasih Bapak. Doa ini kami panjatkan dengan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita nyanyikan bersama-sama, Bapa terima kasih. Bapa terima
Shalom, selamat sore ibu-ibu. Terima kasih Bu Hasto, terima kasih Ibu Irma. Terima kasih ibu-ibu semua. Sampai ketemu dalam acara berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Salam. Shalom.